Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha dari kota Bern, Switzerland. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan Fresh Juice hari ini, Rabu 2 Juli 2025 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba SDB, dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu pekan biasa yang ke-13. Seperti biasa, saya akan membacakan Injil pada hari ini dan juga membawakan renungannya. Sekarang saya akan membacanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami untuk pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi itu lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, Yesus sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini saya mendapat pesan singkat dari salah seorang sahabat yang memiliki kebiasaan mengirim kutipan para kudus setiap pagi. Dan kutipan yang indah yang saya terima pagi ini berasal dari Santo Fransiskus dari Sales, yang isinya tentang kehidupan sebagai seorang imam dan pelayanan dalam sakramen Maha Kudus atau dalam Ekaristi. Dan perkataan Santo Fransiskus dari Sales itu seperti ini. Ketika lebah telah mengumpulkan embun surga dan nektar termanis bumi dari bunga-bunga, ia mengubah menjadi madu, lalu bergegas kembali ke sarangnya. Demikian juga seorang imam setelah mengambil dari altar anak Allah yang adalah embun dari surga dan putra sejati Maria, bunga kemanusiaan kita, menyerahkan kepada kalian sebagai makanan yang lezat. Perkataan Santo Fransiskus dari Sales ini sungguh indah. Karena apa? Karena Yesus dalam sakramen Maha Kudus
memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh kehidupan kita. Dia adalah makanan rohani. Dia memberi kehidupan kepada kita. Dan dia senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan semua orang takluk kepadanya. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Santo Paulus ketika dia menulis kepada jemaat di Filipi. Dia katakan begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Surat Santo Paulus pada jemaat di Filipi bab 2 ayat 10 dan 11. Saudara-saudari, menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apakah kita juga siap untuk bertekuk lutut di hadirat Tuhan Yesus Kristus? Jawabannya adalah ya dan harus. Mengapa? Karena kita semua sudah dibaptis dan berjanji untuk mengikuti Yesus lebih dekat lagi dari saat ke saat. Penginjil Matius pada hari ini melaporkan dalam perikop Injil kita pada hari ini bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas atau kuasa yang mutlak atas kekuatan setan dan kuasa untuk membebaskan manusia dari kuasa-kuasa setan. Ketika itu Tuhan Yesus dalam perjalanan melintasi danau Genesaret. Dan ketika dia tiba, ada dua orang yang datang dari pekuburan. Mereka kerasukan setan. Dan semua orang pasti takut ketika melihat kedua orang yang kerasukan setan ini. Namun kedua orang yang kerasukan setan ketika berjumpa dengan Yesus, mereka itu dengan sangat terbuka, tanda mereka patuh, takluk kepada Yesus dengan mengatakan seperti ini, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Setan-setan yang takluk itu meminta supaya mereka boleh masuk dan merasuki kawanan babi yang sedang mencari makan. Yesus pun menyetujuinya, dan babi-babi itu langsung terjun ke dalam danau dan mati di dalam air danau. Kisah ini memang kisah yang sangat indah dan menakjubkan kita. Tuhan Yesus selalu berkeliling dan berbuat baik. Dia melakukan perjalanan melewati danau Genesaret atau danau Galilea. Orang-orang Yahudi ketika melihat air, mereka punya ketakutan tersendiri, trauma tersendiri terhadap air. Tapi Yesus berhasil. Dan ketika tiba, dia justru bertemu dengan dua orang yang kerasukan setan. Tadi saya katakan, semua orang pada takut. Tapi Yesus tidak takut. Ketika berpapasan antara dua orang yang kerasukan setan dan Yesus sendiri, justru kedua orang ini langsung takluk di hadapan Yesus. Mereka mengakui kelemahan mereka. Dan ketika itu, Yesus menunjukkan kuasanya, memindahkan mereka ke kawanan babi, yang oleh orang-orang Yahudi, babi juga adalah hewan yang najis. Mereka tidak makan daging babi. Tapi anehnya,
ada kawanan babi yang begitu banyak jumlahnya. Dan setan-setan itu masuk ke dalam, dan babi-babi itu pun jatuh dan mati dalam danau. Sungguh Yesus punya kuasa yang luar biasa. Dan reaksi lain datang dari pemilik babi dan orang-orang yang ada di kota itu. Apakah mereka memarahi Yesus? Ternyata tidak. Yesus menunjukkan kuasa kepada mereka. Maka ketika orang-orang itu datang, mereka hanya meminta kepada Yesus untuk meninggalkan daerah itu. Pikirkan kalau saat ini orang punya babi, kalau ditabrak, orang harus ganti rugi. Orang pasti marah. Orang bisa sampai ke orang-orang yang punya otoritas atau wewenang tertentu. Tetapi kali ini justru orang-orang itu datang dan meminta kepada Yesus untuk segera meninggalkan daerah itu. Padahal babi-babi mereka sudah mati. Saudara-saudariku, dari kisah Injil yang sangat bagus, yang menunjukkan kuasa Yesus ini, apa yang Yesus mau katakan kepada kita pada hari ini? Kisah Injil ini menekankan aspek-aspek yang indah. Yang pertama adalah Yesus sungguh berkuasa atas manusia, bahkan setan-setan yang merasuki manusia pun takluk kepadanya. Maka menjadi pertanyaan, apakah kita sungguh takluk pada Yesus atau kita justru takut pada kuasa setan? Dari Injil, setan saja takluk pada Yesus. Tapi kita lebih banyak takluk pada setan. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Itulah kemanusiaan kita. Tapi dari kisah Injil ini mau mengarahkan pikiran kita supaya kembali kepada Yesus. Dialah yang menguasai kehidupan kita. Yang kedua adalah Tuhan Yesus itu membebaskan manusia dari kuasa setan. Ia sungguh berbelas kasih dan menyembuhkan manusia dari pergumulan hidupnya. Maka apakah kita sungguh terbuka pada penyembuhan dari Yesus dan kita mengandalkan diri kita atau mengandalkan diri kita sendiri? Banyak kali kita justru mengandalkan diri kita sendiri. Kita melupakan Yesus. Tapi teks Injil hari ini justru mengajak kita, mari kita mengandalkan Yesus. Dialah yang membebaskan kita dari belenggu setan. Dan yang ketiga adalah akibat kejahatan dan dosa adalah kematian. Babi-babi sebagai hewan yang najis mati di dalam danau. Manusia yang tidak bertobat dapat mati dalam kerapuhannya, mati dalam dosa-dosanya sendiri. Maka apakah kita juga dapat bertobat dan mematikan semua godaan-godaan setan dan siap untuk menerima kasih dan kerahiman dari Tuhan Yesus sendiri? Mari kita merenung pesan Injil yang sangat indah ini. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik hati. Engkau diutus oleh Bapa dan segala kuasa diberikan padamu untuk melepaskan kami semua dari belenggu setan. Bantulah kami supaya semakin terbuka kepadamu dan takluk kepadamu, bukan kepada kuasa setan, tapi hanya pada kuasa-Mu sendiri. Ya Bunda Maria yang selalu menolong, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang sampai ajal menjemput kami. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita dan Yesus sungguh luar biasa. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Rabu 2 Juli 2025. Terima kasih kepada Romo John Laba SDB untuk renungannya hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.